Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi saya kali ini. Perkenalkan, saya Syifa Rahma Sudrajat, mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang Angkatan 2022. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang himpunan. Penasaran? Mari kita bahas. Topik-topik yang akan dibahas dalam materi himpunan ini ada yang pertama definisi himpunan, selanjutnya ada cara penyajian himpunan, lalu macam-macam himpunan, hubungan antar himpunan, juga ada operasi himpunan, hukum aljabar himpunan, prinsip dualitas, dan yang terakhir pembuktian proposisi himpunan. Mulai ke topik yang pertama yaitu definisi himpunan. Sebelum ke definisinya kita harus tahu siapa yang pertama kali menemukan teori himpunan. Beliau adalah George Cantor. Beliau merupakan matematikawan asal Jerman. Nah, definisi himpunan itu secara singkat adalah kumpulan objek-objek yang berbeda dan terdefinisi jelas. Nah, objek-objek dalam himpunan itu biasanya kita sebut dengan elemen, unsur, maupun anggota. Contohnya, himpunan mahasiswa prodi pendidikan matematika, dan sekumpulan hewan berkaki empat. Kita move ke topik berikutnya yaitu cara penyajian himpunan. Di sini ada beberapa cara. Yang pertama ada enumerasi. Enumerasi merupakan menuliskan semua anggota himpunan di antara dua buah kurung kurawal. Contoh himpunan A, kurung kurawal 1, 2, 3, 4. Himpunan B, kurung kurawal 2, 4, 6, 8, dan 10. Perlu diingat bahwa urutan objek di dalam himpunan itu tidak memiliki arti. Nah, yang kedua, cara penyajiannya dengan simbol-simbol baku. Simbol-simbol baku ini simbol yang biasanya digunakan untuk mendefinisikan suatu himpunan. Contohnya ini ada himpunan P. P di sini mendefinisikan bilangan bulat positif. Juga ada himpunan N, di mana N ini mendefinisikan bilangan asli. Jadi, himpunan N adalah himpunan bilangan asli, dan seterusnya. Terus yang ketiga itu ada notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan itu menyatakan himpunan dengan menuliskan syarat yang harus dipenuhi oleh anggota himpunan tersebut. Notasinya seperti ini. Contohnya, himpunan A, anggotanya X, di mana X ini bilangan bulat positif lebih kecil dari 5, atau bisa juga ditulis seperti di bawah ini. Himpunan A, anggotanya X, di mana X himpunan P dan X kurang dari 5. Selanjutnya ada cara dengan diagram Venn. Diagram Venn merupakan gambar himpunan untuk menyatakan hubungan dengan beberapa himpunan. Contohnya, misalkan himpunan U atau himpunan semesta terdiri dari angka 1, 2, dan sampai angka 8. Dan himpunan A terdiri dari angka 1, 2, 3, 5. Juga ada himpunan B terdiri dari angka 2, 5, 6, dan 8. Maka diagram Venn-nya akan seperti ini. Dan yang terakhir, cara penyajian himpunan itu dengan kardinalitas. Kardinalitas di sini yaitu menyatakan banyaknya elemen yang berada dalam himpunan tersebut. Notasinya itu N, A, atau nilai mutlak dari A. Contohnya himpunan A terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Maka NA sama dengan 8 atau nilai mutlak A sama dengan 8. Di sini kenapa 8? Karena kita bisa hitung sendiri anggotanya itu terdapat 8 ya. Contoh yang kedua ada himpunan B yang terdiri dari A, B, C, D, E. Maka kita tahu bahwa kardinalitas B adalah 5. Kita move ke topik berikutnya yaitu macam-macam himpunan. Yang pertama ada himpunan kosong. Himpunan kosong berarti himpunan yang tidak memiliki elemen atau tidak memiliki anggota. Dan himpunan kosong ini kardinalitasnya itu 0. Notasinya seperti ini, 0 dicoret atau kurung kurawal yang kosong. Contohnya himpunan E, anggotanya X, di mana X kurang dari X. Maka kardinalitas dari himpunan E adalah 0. Terus juga ada contoh kedua, himpunan P. Himpunan P ini isinya orang Indonesia yang pernah ke bulan. Karena belum ada ya orang Indonesia yang pernah ke bulan, berarti
Di sini kardinalitas himpunan P adalah 0. Yang kedua ada himpunan semesta. Himpunan semesta itu himpunan yang memuat semua elemen atau anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Biasanya dinotasikan dengan huruf S kapital atau huruf U kapital. Contohnya, diketahui himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 5, dan 7. Maka semesta pembicaraan dari himpunan A adalah S, di mana S merupakan bilangan prima. S adalah himpunan semesta dari A, karena himpunan S memuat semua anggota himpunan A. Lalu yang ketiga ada himpunan berhingga. Himpunan berhingga itu himpunan yang memiliki jumlah elemen atau anggota yang terbatas. Contoh, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 7. Jika dinyatakan dalam bentuk mendaftar adalah sebagai berikut. A terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kardinalitas dari A adalah 6. Selanjutnya ada himpunan tak berhingga, yaitu himpunan yang memiliki jumlah elemen atau anggota yang tidak terbatas, ya, tidak terhingga. Contohnya, himpunan A anggotanya X, di mana X merupakan bilangan asli. Jika dinyatakan dalam bentuk mendaftar sebagai berikut. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Bilangan asli itu tidak terbatas, ya. Topik yang keempat itu ada hubungan antar himpunan. Setiap himpunan dapat berelasi dengan himpunan lainnya untuk menunjukkan adanya hubungan antar himpunan. Di sini ada beberapa hubungan antar himpunan, yaitu ada subset, ada disjoint, overlapping, himpunan sama, himpunan ekuivalen, dan himpunan kuasa. Mari kita bahas satu persatu, ya. Dari pertama itu subset atau himpunan bagian. Diagram Venn-nya seperti ini nih. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A terdapat elemen dari B atau merupakan elemen dari B. Dalam hal ini, B dikatakan superset dari A. Notasinya A subset C itu seperti ini, ya. Yang kedua ada disjoint atau saling lepas. Nih, kalau dilihat dari diagram Venn-nya ini, dua himpunan ini saling lepas, ya. Tidak ada hubungan sama sekali. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Di A dan di B itu ternyata kalau saling lepas nggak ada elemen yang sama. Notasinya seperti ini. A saling lepas terhadap B. Selanjutnya yang ketiga ada overlapping atau berpotongan. Dua himpunan A dan B dikatakan berpotongan jika keduanya memiliki elemen yang sama. Pada bagian elemen yang sama disebut dengan irisan atau intersection. Notasinya adalah A irisan B, di mana anggotanya berupa X merupakan anggota himpunan A, dan X merupakan anggota himpunan B. Selanjutnya ada himpunan sama. Dua himpunan dikatakan himpunan sama jika kedua himpunan memiliki anggota yang sama persis. A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B, dan sebaliknya, setiap elemen B merupakan elemen A. A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jadi kayak saling sama gitu, elemennya itu benar-benar sama. Notasi himpunan sama itu ada A sama dengan B, B implikasi A subset B, dan B subset A. Selanjutnya ada himpunan ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Kardinal itu tadi apa? Kardinal merupakan jumlah elemen. Jadi himpunan ekuivalen itu jika ada dua himpunan yang memiliki jumlah anggota yang sama. Notasinya seperti ini. Terus yang terakhir itu ada himpunan kuasa atau power set. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Notasinya itu ada P dalam kurung A atau 2 pangkat A. Contoh, jika ada himpunan A-nya terdiri dari angka 1 dan 2, maka himpunan kuasa dari A itu ada himpunan kosong, himpunannya terdiri angka 1, himpunannya terdiri angka 2, himpunannya terdiri angka 1 dan 2. Kita next ke topik yang kelima, yaitu operasi pada himpunan.
ternyata himpunan juga memiliki operasi ya. Nah, di sini operasi yang pertama itu adalah irisan. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang memuat semua anggota A yang juga menjadi anggota B. Jadi itu irisan itu anggotanya yang ada di himpunan A juga ada di himpunan B yang sama gitu. Yang sama aja. Nah, notasinya itu seperti ini. A irisan B anggotanya X, di mana X merupakan anggota himpunan A dan X merupakan anggota himpunan B. Contoh, jika himpunan A terdiri dari angka 2, 4, 6, 8, dan 10, dan B terdiri dari angka 4, 10, 14, dan 18, maka kita dapat mengetahui A irisan B ini terdiri dari angka 4 dan angka 10. Nah, kita bisa lihat kan tadi di sini di himpunan A-nya itu sama di himpunan B itu yang memiliki elemen yang sama itu 4 dan 10. Operasi selanjutnya itu ada gabungan. Gabungan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Notasi A gabungan B itu seperti ini. A gabungan B anggotanya X, di mana X merupakan anggota himpunan A atau X merupakan anggota himpunan B. Jadi itu anggotanya itu terdiri dari himpunan A atau himpunan B. Contohnya seperti ini. Jika himpunan A terdiri dari angka 2, 5, 8 dan ada himpunan B terdiri dari angka 7, 5 dan 22, maka kita dapat ketahui bahwa A gabungan B itu terdiri dari angka 2, 5, 7, 8 dan 22. Jadi kayak gabungan dari A sama B ini. Terus yang ketiga itu ada operasi komplement. Maksud komplement di sini itu komplement himpunan A adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota S atau anggota himpunan semesta, tetapi bukan anggota himpunan A. Notasinya A aksen sama dengan A aksen anggotanya berupa X, di mana X merupakan anggota himpunan semesta dan X bukan merupakan anggota himpunan A. Jadi semua anggota himpunan yang ada di semesta kecuali anggota yang ada di himpunan A. Contoh misalkan himpunan semesta U terdiri dari angka 1 sampai angka 9. Jika himpunan A terdiri dari angka 1, 3, 7, dan 9, maka A komplement itu terdiri dari 2, 4, 6, dan 8. Nah, maksudnya tuh jadi kita lihat kan di sini himpunan semestanya itu ada 1 sampai 9, terus himpunan A-nya tuh 1, 3, 7, 9. Nah, yang nggak ada di himpunan A berarti 2, 4, 6, sama 8. Nah, itu merupakan A komplement. Selanjutnya ada operasi selisih. Selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota dari A tetapi bukan anggota dari B. Notasinya A kurang B sama dengan notasinya A kurang B anggotanya X, di mana X merupakan anggota himpunan A dan X bukan anggota himpunan B. Contoh, di sini ada himpunan A yang terdiri dari angka 1 sampai angka 10 dan himpunan B terdiri dari angka 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka A selisih B itu adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Selanjutnya ada beda setangkup. Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B, tetapi tidak ada pada keduanya. Notasi beda setangkup itu seperti ini. A beda setangkup B sama dengan A gabungan B dikurang A irisan B sama dengan A selisih B gabungan B selisih A. Contohnya, jika ada himpunan A terdiri dari angka 2, 4, dan 6, dan himpunan B terdiri dari angka 2, 3, dan 5, maka A beda setangkup B sama dengan 4, 6, 3, 5. Nih, 4, 6, 3, 5 itu kan ada di B sama di A, tapi tidak ada di keduanya. Yang dua ini kan ada di keduanya nih, ada di A sama yang di B, makanya dia nggak masuk ke beda setangkup. Nah, yang terakhir di operasi ini ada perkalian kartesiar. Perkalian kartesiar dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan atau ordered pairs yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Notasinya seperti ini. A kali B sama dengan anggotanya
A, B, di mana A-nya merupakan anggota himpunan A dan B-nya ini merupakan anggota himpunan B. Contoh, himpunan A terdiri dari angka 1, 2, dan 3, dan himpunan B terdiri dari A dan B. Maka A kali B sama dengan 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A, 3, B. Move ke topik yang keenam, ada hukum aljabar himpunan. Di sini hukum aljabar himpunan itu ada 11 hukum ya, yang terdiri dari hukum identitas, hukum nul atau hukum dominasi, dan yang ketiga ada hukum komplement, yang keempat ada hukum idempoten, yang kelima ada hukum absorpsi, yang keenam ada hukum involusi, yang ketujuh ada hukum komutatif, yang kedelapan ada hukum asosiatif, yang kesembilan ada hukum distributif, yang kesepuluh ada hukum De Morgan, dan yang ke-11 ada hukum 0/1. Next, topik yang ketujuh ada prinsip dualitas himpunan. Dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Nah, prinsip dualitas pada himpunan itu jika ada suatu operasi pada himpunan, yaitu operasi gabungan itu diganti menjadi irisan, sedangkan operasi irisan diganti menjadi gabungan, dan jika ada himpunan kosong itu diganti menjadi himpunan universal atau himpunan semesta, dan jika ada himpunan semesta diganti menjadi himpunan kosong. Sedangkan untuk komplement kita biarkan seperti semula. Maka himpunan yang baru merupakan dual dari himpunan yang sebelumnya jika penyataan yang dihasilkan benar. Berikut adalah dualitas dari hukum-hukum aljabar himpunan. Nah, bisa kalian baca sendiri ya. Topik yang terakhir atau yang ke-8 ada pembuktian proposisi himpunan. Nah, proposisi himpunan itu apa sih? Proposisi kan pernyataan. Terus proposisi himpunan apa? Berarti proposisi himpunan itu pernyataan yang menggunakan notasi himpunan. Nah, proposisi himpunan ini ada dua. Yang pertama, kesamaan atau set identity. Yang kedua itu ada implikasi. Metode yang digunakan untuk membuktikan proposisi himpunan itu ada 4. Yang pertama, diagram Venn. Yang kedua, tabel keanggotaan. Yang ketiga, bisa menggunakan hukum aljabar. Dan yang terakhir, dapat menggunakan definisi. Tidak terasa penyampaian materi saya sudah selesai. Terima kasih bagi yang sudah menonton hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua dan bagi diri saya sendiri. Jika ada kekurangan, kritik, saran, bisa komen-komen di bawah ya. Saya Syifa, pamit undur diri. Tapi sebelum itu, izinkan saya berpantun. Ikan hiu badannya loyo. See you in next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.